nomor 4 ayat 1 ditambah 3. Menyambut doa syafaat, kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 195 ayat 1 sampai 2. Oh,
kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan kita. Sebagai ayat persembahan kita, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Sambil memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 189 ayat 1 ditambah 3. Mari kita sampaikan persembahan kita ke hadapan Tuhan lewat lagu dan doa kita. Mohon Tuhan memberkati. Sebelum firman Tuhan berkumandang, kita bernyanyi dari nyanyian rohani memoris nomor 207 ayat 1 ditambah 3, dan di ayat yang ketiga, jemaat Tuhan kami undang untuk berdiri. Oh
Tapi aku akan menuntut pertanggungjawab
bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Kita sama-sama Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hukumnya yang jahat itu. Mengapa kamu makan mati, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, berbahagia kita adalah mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai tema dari kita pada minggu hari yang indah ini, saya ambil dari ayat 11. Dikatakan di sana, aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Aku itu adalah huruf A yang besar, berarti Allah. Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada cerita satu keluarga ini sering ribut oleh karena masalah si suami. Mudah-mudahan tidak ada di sini ya. Si suami ini dia suka bersuki, suka mabuk-mabukan, bahkan juga suka menduakan istrinya, yaitu berselingkuh. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari si ibu ini selalu memperingatkan si suami karena anaknya sudah pada besar-besar. Dikatakan, malu lah Pak, masa kau melakukan judi, bahkan kau di luar itu juga selalu diceritain orang. Setiap hari pulang kerja, si suami gak pernah langsung ke rumah, dia langsung ke warung. Di situ dulu dia, yaitu minum-minuman, bercerita kepada temannya, karena kalau pulang kerja dia pulang setiap jam 8 malam. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu kejadiannya berlama-lama, bertahun-tahun, sampai anaknya sudah besar. Bapak ini tidak berubah dan tidak bertobat. Dan si istri, apa yang terjadi? Dia selalu stres, memikirkan pengalaman si suami. Tapi dia tetap datang beribadah ke gereja. Dia datang mengadu kepada Tuhan supaya suaminya itu berubah. Ternyata sampai anaknya menikah tidak juga berubah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang setiap hari disampaikan oleh si istri supaya berubah, datang ke gereja. Jangan bermalas-malasan, karena di gereja itu banyak berkat. Ada amin? Duduk kita di sini banyak berkat, bukan berkat uang, tetapi berkat sukacita. Kita boleh menyapa saudara kita, bisa kita menyapa saudara kita, itu adalah sukacita. Lalu datang si suami, ya masuk ke rumah. Selalu ya suami mengatakan seperti itu. Saya dapat di rumahnya, saya pasang kamu tahu katanya jaminan di Tuhan itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pas hari Minggu si bapak ini juga nggak ke gereja, dia keluar dari rumah. Ternyata ada seorang pengemis menjumpai dia, dikatakan, Pak, kasihanilah aku sudah 5 hari tidak makan dengan pakaian yang buruk. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, apa kata si bapak ini? Aku yang ada rokok, kau mau merokok? Tidak Pak, dia kan pengemis, bahkan dia buta. Pengemis kalau anak kita kemarin saya sampaikan itu ada orang buta di pinggir jalan, berarti pekerjaannya adalah seorang pengemis. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu dikatakan si bapak tadi
dan hasil judiku itu akan kuberikan semua untukmu. Aku kata bapak penulis itu, Pak, saya nggak bisa melihat dan saya tidak pernah mengerjakan itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu dikatakan, kalau begitu, Bapak ikut aja ke rumahku. Dibawanya bapak tadi menulis tadi ke rumahnya. Lalu sebentar lagi si istri akan pulang dari gereja. Setelah pulang gereja, ditengok si istri, mereka duduk di depan di kursi. Datang si suami, maju dulu bawa. Apa kata si suaminya? Lihatlah bapak ini. Dia bekerja sebagai penulis dan dia tidak bisa melihat. Tadi dia minta makan sama aku, minta uang untuk beli nasi. Saya katakan aku tidak punya duit. Kau mau merokok? Saya tidak bisa merokok karena aku tidak mencari uang. Kalau enggak itu menjudi, saya katakan, kata suaminya. Lalu dia bapak itu mengatakan, saya tidak bisa menjudi karena saya juga tidak punya pencarian dan tidak bisa menjudi. Lalu apa kata si suami kepada istri? Kalau begitu mak, senangkah kau jadi seperti dia? Suamimu ini maukah kau menjadi seperti dia? Aku bertanya. Bapak Ibu dia kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Baru pulang gereja si istri tadi di dalam hati yang mengatakan, waduh, suamiku ini tidak bertobat-tobat sudah tua. Satu kenaikan hukum. Lalu si istri masuk ke dalam kamar berdoa supaya suaminya itu bisa berubah. Tetap malam selesai dia berdoa, tetap dia di pikirannya, akhirnya dia stres. Tapi kan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang mau dikatakan dalam cerita ini? Bahwa si bapak itu tidak mau berubah. Lalu firman Tuhan ini nanti bagaimana yang mau disampaikan bagi setiap umat yang tidak berubah. Dia akan mati. Dia akan membawa perlakuan yang tidak baik. Akhirnya dia ditempatkan di tempat yang panas itu. Apa itu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mudah-mudahan jemaat Tuhan yang ada di sini itu tidak ada. Ada amin? Oleh karena apa? Betapa sulitnya memberikan pengertian, pemahaman, menasihati orang yang bebal. Berarti bapak tadi adalah orang yang bebal, yang tidak mau mendengarkan nasihat istrinya, walaupun itu dibuat dengan kasih, bahkan dilakukan dengan kebenaran firman. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal itu juga lah yang mau disampaikan dalam firman Tuhan hari ini, yaitu tentang cerita bangsa Israel. Bangsa Israel, bangsa yang keras hati, bangsa yang melanggar perintah Tuhan. Mereka selalu membuat yang tidak baik, bahkan melakukan pembunuhan dan bahkan yang lain. Bahkan mereka menyembah berhala. Dia tidak lagi menyembah Tuhan, tapi dia menyembah berhala. Tuhan Allah melihat semua perbuatan bangsa Israel itu, sehingga Tuhan Allah izinkan mereka pergi ke tanah pembuangan. Tegas itu dikatakan dalam firman. Tuhan izinkan mereka pergi ke tanah pembuangan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mengingat cerita si Ayub, dia adalah orang yang saleh, bahkan orang terkaya. Tetapi Tuhan juga menguji iman dia lewat iblis. Diambil semua hartanya, anaknya, bahkan istrinya juga mau jadi oleh karena kesalahannya, bahkan dia sakit. Tetapi apa yang mau dikatakan? Dia katakan, terpujilah nama Tuhan. Dia masih mampu mengatakan terpuji. Orang yang saleh sudah diambil. Saya pikir kalau kita ada yang di sini di posisi si Ayub, saya pikir, aduh, apa ada yang tadi?
Saya pikir hari Selasa kebumikan, hari Minggu saya langsung gereja. Lalu bulan depan saya langsung menyampaikan firman Tuhan di Cihaan. Sebenarnya saya belum mampu. Di situ saya bersaksi, saya katakan, aku ini seperti si Ayub. Memang gak ada. Tuhan mengambil orang-orang yang kukasihi, tapi aku tetap mengatakan puji syukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kekuatan. Oleh karena apa? Aku tidak mau meninggalkan Tuhan di tengah-tengah hidupku. Oleh karena Tuhan itu adalah penolongku, Tuhan itu adalah penjagaku hari lepas hari. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus. Tetapi bangsa Israel itu tidak pernah tunduk kepada perintah Allah. Itu sebabnya mereka dihukum. Itu sebabnya mereka dihukum oleh karena perbuatan mereka yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun demikian, Tuhan Allah tetap mengerti dan peduli akan mereka. Oleh karena apa? Tuhan menghukum manusia bukanlah menghukum harus mati, tetapi menghukum supaya mereka kembali kepada Bapa, mengenal siapakah yang mereka sembah, bukankah yang lain. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga dikatakan lewat firman Tuhan ini pada ayat 7, dikatakan, dan engkau anak manusia. Manusia maksudnya di situ adalah Yesus. Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Dan saya ceritakan tadi, bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripada, peringatkanlah mereka demi namaku. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini Tuhan mengutus Yesekiel menjadi penjaga bangsa Israel untuk memberikan peringatan, nasihat supaya mereka tidak lagi berbuat dosa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kita setiap hari meminta pengampunan kepada Tuhan, setiap hari saya pikir kita minta ampun ketika kita berdoa. Oleh karena pelanggaran kita bukanlah seperti bangsa Israel. Itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan, aku mengutus engkau Yesekiel menjadi penjaga bangsa Israel. Jikalau ada orang yang tidak mau dinasehati ataupun diperingati, maka mereka akan mati dengan membawa perlakuannya yang tidak mau berubah ataupun bertobat. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan masuk ke neraka. Saya pikir kalau ada orang penjahat yang meninggal, pasti kita mengatakan, masuk ke neraka ya deh. Enak juga dan enak dulu. Gitu. Orang mati itu yang pertama kita lihat adalah perbuatannya setiap hari. Lalu hari ini apa yang dikatakan firman Allah? Selalulah berbuat dan berbuat baik. Itu sebabnya bertobat. Berbuat baik itu bukan harus memberi, Bapak Ibu. Sedikit-sedikit kita memberi sama saudara kita. Tidak. Dari mana kita tiap hari memberi? Tetapi dengan cara bicara kita, tindakan kita kepada orang lain ketika dia membutuhkan, yaitu bimbingan rohani. Oleh karena dia mempunyai masalah di tengah-tengah hidup. Jadi jangan kita berpikir karena dia sering memberi yang terbaik. Tidak. Tetapi yang baik itu adalah dari sikap kita, perbuatan kita hari lepas hari. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 8 dikatakan, kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati dan engkau tidak berkata apa-apa.
dari nyawanya daripadamu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Tuhan Allah mengutus Yesekiel kepada bangsa Israel? Mungkin ada di sini anak-anaknya Yesekiel atau nama Bapak Ibu. Yesekiel itu adalah artinya Tuhan Allah memberikan kekuatan. Ketika Tuhan Allah mengutus Yesekiel menjadi penjaga bangsa Israel, bahwa Allah memberikan kekuatan bagi Yesekiel. Berbahagialah orang yang bernama Yesekiel, karena Tuhan Allah tetap memberikan kekuatan bagi dia dalam situasi apapun kehidupan. Tuhan tetap memberikan kekuatan. Biarlah kita menjadi Yesekiel yang ada di Alkitab ini sekarang, supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita hari lepas hari. Ada amin? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesekiel disuruh Allah supaya dia bertanggung jawab atas bangsa Israel ini. Jika mereka memang sudah menasihati tidak mau juga, sampai berapa kali kamu menasihati dengan kasih dan kebenaran firman Allah, bukan kamu lagi yang saya minta untuk pertanggungjawaban, tetapi mereka yang merasakan semua apa yang diperbuat. Tapi engkau akan mendapatkan keselamatan bagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada masalah di tengah-tengah keluarga atau di antara sesama kita, jika dia benar dan salah, panggillah dia dengan empat mata. Jika tidak bisa juga, panggil dia dengan mempunyai saksi. Jika tidak mau lagi, berarti dia orang yang bebal, orang yang tidak mengenal Allah. Itulah yang mau disampaikan kepada Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah tetap menantikan pertobatan mereka. Oleh karena apa? Allah itu adalah Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Pengampun. Sehingga Allah mengatakan, aku akan memberikan pengampunan, bahkan pelepasan bagi bangsa Israel. Aku akan memberikan pengampunan dan pelepasan bagi bangsa Israel. Allah mengatakan itu kepada bangsa Israel. Tuhan Allah menunggu pertobatan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena sebagian ada yang tidak memikirkan apa yang diperkatakan oleh Allah, sehingga ayat 10 mengatakan, dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimana kami dapat tetap hidup? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita rindu Tuhan memberikan kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal. Itu yang mau disampaikan oleh Allah kepada Yesekiel lewat kepada bangsa Israel lewat Yesekiel, supaya bangsa itu bertobat dan akan mereka diberikan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau zaman sekarang kematian itu ada yang masih 1 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang sudah dewasa, ada yang sudah tua, bahkan ada yang sampai 100 tahun. Oleh karena apa? Kematian itu adalah rahasia Tuhan. Sehingga dikatakan di sini pada ayat 11, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah tidak berkenan dengan kematian.   orang fasik, orang bebal, orang yang tidak mau bertobat. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah tidak berkenan dengan kematian orang fasik, orang bebal, orang yang tidak mau bertobat. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah tidak berkenan dengan kematian orang fasik, orang bebal, orang yang tidak mau bertobat.
Ada amin? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jikalau ada seorang bapak atau keluarga mempunyai anak yang nakal bahkan seorang penjahat, si bapak tidak pernah membenci, selalu mengulur hatinya. Itu berdoa semua. Tadi kan mama lupa anakku. Kapan anakku ini berubah menjadi baik? Kapan suamiku ini berubah menjadi baik? Bisa juga istri kalau suami selalu bertingkah. Demikian juga istri. Jadi yang pengen naikkan di jauh pola dia lucu. Karena perempuan biasanya sampai di rumah suami tak teputi dulu dikasih marah-marahnya. Ayo pulang. Oh dia satu jam baru kali pergi. Aku masih teringat dulu bapak dia kalau saya bilang pulang jam 4 saya datang jam 6 apa enggak? Nomor kalau Pak Meli di mana aja kau singgah? Iya tadi Pak aku singgah di sana. Cerita sama orang, bah orang pula yang duluan kau apa daripada aku. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini mau mengingatkan kita bahwa kita semua ini adalah penjaga sesama kita dan penjaga keluarga kita. Ada amin? Bukanlah Yeskiel aja yang menjadi penjaga bangsa Israel, tapi hari ini Allah mengutus kita menjadi penjaga sesama kita dan menjadi penjaga keluarga kita. Lalu apa sikap kita menjadi penjaga keluarga kita? Haruslah kita bersikap yang seperti yang diajarkan oleh Tuhan. Tidak melanggar aturan, tidak berbuat seperti ilustrasi tadi, menjadi seorang bapak pemabuk, penjudi, bahkan tukang sihir. Tetapi hari ini Tuhan Allah mau mengatakan supaya kita menjadi penjaga khususnya buat keluarga kita. Si suami menjadi penjaga istri dan anak, dan istri juga menjadi penjaga suami dan anak-anak. Berarti kita yang ada di sini menjadi penjaga keluarga kita. Ada amin? Jadilah kita menjadi penjaga yang baik bagi keluarga kita, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Coba kita buka dari Matius 18, itu adalah firman Tuhan yang juga masuk dalam ayat kita pada minggu ini, yaitu Matius 18. Matius 18 ayat 15 itu dikatakan yaitu tentang menasehati sesama saudara. Dikatakan di sana ayat 15, kita bisa buka. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan kembali, engkau bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangannya 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Lalu ayat 3, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau, ia mendengar jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukup. Itu yang saya katakan tadi, ketika tidak bisa dinasihati bangsa Israel, berarti dia memang benar-benar tidak mengenal Allah. Sampai dikatakan dia ibarat menjadi seorang pemungut cukup. Komunikasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi jawaban firman Tuhan dari Yeskiel 33 tadi ayat 7 sampai 11 itu, bahwa kita harus mampu menegur orang yang salah, harus mampu menegur orang yang salah, supaya dia sadar bahwa perbuatannya itu salah, tidak sesuai dengan kebenaran firman
belakang kita ini adalah orang yang baik. Tetapi panggil dia ke suatu tempat, nasihati dia, sampaikan hal yang kurang baik itu, dan nasihatikan dia dengan kasih dan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai refleksi bagi kita lewat firman Tuhan ini, yang pertama adalah sesungguhnya kita adalah sebagai penjaga keluarga kita. Seperti Yeskiel itu, dia adalah penjaga bangsa Israel, di mana Allah memberikan kekuatan kepada dia. Itu pula yang mau dikatakan kepada kita. Ketika kita menjadi penjaga keluarga kita, bahkan sesama kita, Tuhan Allah akan memberikan kekuatan bagi kita. Ada amin? Lalu yang kedua, Allah tetap berbelas kasihan. Dia memberikan pengampunan dan pelepasan bagi bangsa Israel, bahkan bagi kita semua di tempat ini. Tuhan Allah memberikan pengampunan dan pelepasan bagi kita. Lalu yang ketiga, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah, bukanlah hanya pendengar firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur. Disebut dengan Jumat Persiapan. Jadi Jumat Persiapan ini setelah dalam pengingatan dan juga dalam diskusi para majelis dan para pelayan, maka karena keaktifannya selama ini dan kerajinannya ya, selama beberapa bulan, maka dianggap ya, 3 keluarga ini dapat diterima menjadi Jumat. Dan keaktifannya adalah suami istri. Jadi supaya Bapak Ibu kita tidak salah paham, ya, bukan karena istrinya rajin, suaminya tak nampak, lalu kok belum diterima. Kita hidup satu keluarga, bukan jiwa, beserta dengan anak-anak. Jadi itu kita paham dulu dari awal, supaya kita jangan takabur. Ayat itu kalau dikatakan boleh dikatakan kecuali boleh. Ini masih ada soalnya, supaya kita bisa nanti menjelaskan kepada yang lain. Mana tahu ada, tapi di sini tidak ada. Mana tahu ada, supaya kita menjelaskan. Jadi ketiga keluarga ini bukan cuma dalam pemahaman kemuliaan majelis, kita juga cuma yang sudah melihat. Jadi selama masih cuma persiapan pun, keluarga ketiga keluarga ini yang belum jemaat penutup sudah memberikan kewajibannya, baik itu persekutuan, baik itu dan mengenal. Jadi jangan ada salah konsep dan dicalon pihak jemaat nagok. Jadi belum kasih kebutuhan, bukan begitu. Disitulah keseriusan kita, apakah ini mau bergabung menjadi jemaat ini atau tidak. Jadi kita kadang kami sering menjumpai yang salah konsep. Tujuh lima baru kasih kewajiban kita. Jadi GDI tidak pernah terlalu sulit untuk penerimaan kewajiban. Jadi kita yang kesungguhan keseriusan kita cuma daerah, tetapi juga soal tanggung jawab. Maka itu ketiga keluarga ini nanti setelah menjadi jemaat penuh, maka kami juga belum memberikan Kristus. Maka itulah Bapak Ibu dipersilakan datang ke depan ini. Yang pertama keluarga R. Sitorus Guru Buka Barat beserta dengan anak-anak. Yang kedua keluarga G. Sihongking Guru Sitorus beserta dengan anak-anak. Dan yang ketiga keluarga J. Sihongkul Guru Nababan beserta dengan anak-anak untuk berhasil. Sitorus ini di tengah, Guru Sitorus beserta dengan anak-anak menghadap pendeta. Lalu keluarga J. Sihongkul Guru Nababan Dekat bang, sama mama. menghadap pendeta.
Yang hadir anak-anak itu juga berdoa. Agak pinggir dikit, lagi biar muat 3 keluarga. Dipanggil anak-anak yang langsung sebelah sini. Ayo. dirapatkan aja, dirapatkan dari mana? Geser sini bang. Oke. Itu, tolong geser. Baik, Abang geser lagi sini bang. kita akan melanjutkan. Muat. Saudara-saudara yang terkasih, saudara-saudara telah mengaku imanmu kepada Yesus Kristus serta menyerahkan diri untuk melayani Tuhan di dalam gereja asalmu. Oleh sebab itu, ketika Bapak Ibu, saudara-saudara sekarang datang hendak bersekutu dengan jemaat ini, GMI Belenduri, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Maukah Bapak Ibu, saudara-saudari memperbaharui janji yang Bapak Ibu, saudara-saudara telah berbuat dahulu waktu saudara-saudara diterima menjadi anggota gereja? Jikalau ya, maka jawablah dengan serentak, saya mau. Tuhan kiranya menolong saya. Saya ulangi, saya mau. Tuhan kiranya menolong saya. Diucapkan secara bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Maukah Bapak Ibu, saudara-saudara bekerja dan berdoa untuk mewujudkan janji itu serta hidup bersama-sama dengan umat Tuhan ini di dalam persekutuan jemaat GMI Belenduri? Jikalau ya, katakanlah, saya mau. Tuhan kiranya menolong saya. Mulai. Jemaat ini mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari atas nama mereka. Saya akan mengulurkan tangan untuk memberi salam persaudaraan kita. Sebagaimana kita semua dipersatukan dalam iman dan persekutuan, kami mendoakan semoga kita bertumbuh sama seperti Kristus, berbuat lebat dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertambah-tambah dalam pengenalan akan Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang sudah, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa sudah Tuhan menambahkan jiwa keluarga di tengah-tengah gereja-Mu, GMI Belenduri, baik keluarga S. Tulus Puruta Barat, keluarga B. Simon B. Tulus, dan keluarga J. Sungkul Puruta Barat. Tuhanlah yang tetap memberkati ketiga keluarga ini di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha. Tuhanlah yang tetap membimbing bahkan menuntun mereka, sehingga dengan bertambahnya jumlah jemaat di tengah-tengah gereja ini, kami juga semakin bersukacita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak buat pimpinan-Mu, dan biarlah kiranya keluarga ini akan tetap berlaku setia hanya kepada Tuhan, dan juga berlaku setia kepada gereja Indonesia. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kepada ketiga keluarga untuk jemaat. Bapak Ibu, sebagai tanda sukacita kita, maka jemaat meminta untuk bangkit berdiri di tempat saja. Kita akan sama-sama mengatakan selamat bergabung sebanyak 3 kali. 1, 2, 3 ya. Selamat bergabung, selamat bergabung, selamat bergabung. Silakan duduk jemaat yang tetap duduk, dan kepada manajer dan komisi keanggotaan organisasi serta yang mewakili yang tua Opung Rewanti, supaya kita sama memberi salam kepada keluarga yang baru menerima menjadi jemaat perlu kita.
dipersilakan. Kita bersama-sama menyanyikan kepada Allah berikut. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu seluruhnya pada siang hari ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Sebelum firman Tuhan berkumandang, kita bernyanyi dari nyanyian rohani memoris nomor 207 ayat 1 ditambah 3 dan di ayat yang ketiga jemaat Tuhan kami undang untuk berdiri.